Ayat berikutnya 389 dijelaskan lagi la'allakum tuflihun. Ya, selamatan silakan duduk. Mono ning Satyoko X1A. Hai, alhamdulillah ada yang ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dilanjutkan tadi setelah la'allakum tattaqun, maka lanjutkan la'allakum tashkurun. Artinya untuk menjadi orang bertakwa ada hubungannya dengan kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur ini kalau dalam hal contoh orang yang sedang mampu gampang ya. Kita sedekah aja. Misalnya andungnya datang sini tadi golek-golek berapa? Cetiau. Ya. Nah, orang yang mungkin punya ilmu atau kepintaran, dia akan mencoba menerapkannya sehingga terbentuklah suatu wadah dan dia mengamal ilmunya. Misalnya dalam hal keuangan, dia akan membantu teman-teman yang mungkin sulit dalam menangani masalah keuangan keluarga. Atau orang lain lagi yang mungkin dia punya kekuatan, maka dia hanya bisa membantu dengan cara apa? Mengandalkan kekuatan fisiknya untuk beramal soleh. Ada suatu cerita yang sangat menarik. Apa Don? Cerita ini mungkin sempat viral di dunia maya, itu tentang tukang beca dari daerah Dinoyo, Malang. Tukang beca ini pada suatu saat ada penumpangnya tepat hari Jumat beberapa tahun lalu. Lalu saat penumpang ini sudah sampai pada tujuan dibayar, tiba-tiba tukang beca itu menolak. Pun sudah, jangan yang dibayar. Lalu dia menjadi seperti karena orang ini sangat terburu-buru, maka dia akhirnya mungkin minggu depan atau lusa ketemu lagi. Suatu saat ketemu lagi, dia ingin bayar lagi ke tukang beca dengan ongkos yang lebih banyak karena ingat kalau kemarin itu punya utang. Tukang beca itu bilang, sudah Pak, jangan dibayar. Loh, kemarin saya buru-buru, mungkin saya lupa. Sekarang saya bayar dari yang ongkos 20.000, dia bayar 200.000. Apa yang dilakukan? Saya tidak bisa nerima. Loh, kenapa? Karena ini hari Jumat. Apa hubungannya tukang beca sama hari Jumat? Akhirnya tukang beca ini dia menjelaskan kalau dia sama istrinya sudah berikrar setiap hari Jumat dia mengayuh beca tanpa mau dibayar. Apa hubungannya? Karena dia ingin merasakan nikmatnya bersedekah hanya dengan tenaga. Dengan uang dia tidak mampu, sudah mampu. Lalu dari mana Anda makan, Pak? Alhamdulillah saya sudah cukup dan bisa terus mendukung sampai saya ini sudah bertahun-tahun setiap Jumat saya bisa bersedekah dengan tenaga. Karena penasaran, akhirnya apa? Bapak ini menyelidiki. Pada saat yang tepat dia ke rumahnya dan masuklah dia ke rumah, ke gubuk dan diketuklah gubuk itu. Keluarlah seseorang wanita tua yang sedang bermukena dan dia menyatakan, iya ini rumahnya dan kami memang tidak ingin dibayar atau bersedekah selama hari Jumat. Nah, sesampainya di rumah, bapak ini termenung dan sering melamun. Sehingga suatu saat istrinya bertanya, Pak, kenapa kok hari sering melamun? Iya, saya sangat frustrasi dan gak masuk akal. Orang yang sudah susah saja masih sering bersedekah dan bahkan dipaksa tidak mau dibayar. Assalamualaikum Bang Sani. Lalu apa yang dilakukan tukang bapak ini? Dia bercerita dari awal hingga akhir bahwa ada seorang tukang beca yang tidak mau dibayar pada hari Jumat dan dia niatkan untuk bersedekah karena kemampuannya hanya bisa mampu bersedekah dengan tenaga. Subhanallah walhamdulillah. Lalu saat Allah telah gerakkan hambanya, maka dia berikrar, dia datangi ibu dan bapak itu, dia pinjam KTP-nya. Apa yang terjadi? Dia lakukan untuk mendaftarkan bapak itu untuk umroh. Alhamdulillah. Jadi sedekah ini Allah buktikan bahwa dengan segala keikhlasannya. Halo ibu, silakan bergabung. Ya, sedekah ini dibuktikan bahwa saat kita tidak mampu untuk menyumbangkan sesuatu yang disebut harta, maka ingatlah kita masih punya tenaga. Lalu saat kita tidak mampu dengan tenaga, masih kita punya doa dan support yang bisa membuat teman semangat untuk terus melanjutkan hidupnya. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan dengan la'allahu yarsyudun. La'allahu yarsyudun ini adalah dalam kita semoga kita
track biar Bapak bebas. ini adalah posisi yang benar atau selalu mendapatkan petunjuk. Syarat dalam mendapatkan petunjuk ini juga ada, yaitu Mau jalan. saat kita ingin berdoa dalam rangkaian ayat itu, maka Allah perintahkan berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Amin. Mudah-mudahan full 30 hari dan semua dapat THR. Amin. Nah, untuk kita dikabulkan, maka Allah pancing dulu. Penuhilah apa yang aku minta, yaitu hak-hak aku. Nah, salah satu haknya Allah adalah seperti ini, yaitu bagaimana sesama saudara muslim dan umat manusia belum silaturahim. Maka ayat yang dikaitkan dengan puasa sangat bagus sekali dengan silaturahim seperti yang kita sampaikan ini. Dan inilah momen supaya kita menjadi orang bertakwa dengan takdir bersyukur dan tetap menjadi orang-orang yang bangun petunjuk dengan terus menyambung silaturahim. Ya, penuhilah hak Allah maka hak kita akan terpenuhi. Ya, selamat datang Pak Bonan. Hak Allah sangat banyak, di antaranya satu, jadi bagaimana manusia mendapatkan keadilan sesamanya, mendapatkan perhatian walaupun hanya sebatas senyuman dan tegur sapa. Hak orang muslim itu mendapatkan salam saat dia menjadi jenazah diurus dan saat dia susah mendapatkan suatu bantuan, minimal itu ya. Bukan dia karena punya harta atau punya kelebihan, punya kerjaan atau punya bakat justru berusaha ataupun punya warisan yang banyak. Orang yang beruntung adalah saat dimana dia dalam keadaan segala kekurangannya dia merasa berada di antara orang-orang yang dicintai, termasuk keluarga di lingkungan yang ya. Teman-teman semua, singkat dan padat dari bagaimana menjadi orang bertakwa bisa dimulai dari dengan bagaimana kita menciptakan rasa syukur dan menemukannya dalam hal yang paling kecil. Yang kedua, agar kita selalu mendapat petunjuk untuk mencari bersyukur, maka penuhilah hak Allah, termasuk dalam jangan pernah memutus silaturahim ataupun menyengat teman-teman yang tidak datang. Lalu terakhir kita akan menjadi orang yang beruntung, yaitu bagaimana kita mendapatkan nikmat saat kita mendapat bulan, kita mendapatkan bantuan, saat kita pindah bulannya ada bencana dari grup, saat kita mungkin ada teman-teman yang mencari kita dan lain sebagainya. Bentuknya sangat banyak. Pada intinya adalah apapun yang kita lakukan adalah ini bersyukur. Bahkan orang yang selevel Nabi Sulaiman, ya, dalam surah As-Saba 13, orang yang sama Nabi Sulaiman, ya, itu sudah diperintah Allah untuk bekerja, ya, bahwa wahai keluarga Daud, bekerjalah kamu sebagai tanda rasa syukur. Dan Allah gariskan lagi bahwa sesungguhnya umatku yang bersyukur hanyalah qalilan, yaitu sedikit, sangat sedikit. Bersyukur bisa jadi kita menghargai waktu yang diberikan dengan memanfaatkannya sebagai bermanfaat, karena Rasulullah berpesan bahwa sebaik-baiknya umat adalah kirain mau nambahin, nggak apa-apa nambahin. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Orang apa? Manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Rasulullah pernah ditegur oleh Siti Aisyah saat malam-malam dia sibukkan dengan bersujud, bertafakur, bahkan saat sudah dijamin Allah masuk surga lebih dahulu sebelum. Halo cantik, Rajes dari Bandung. Ya, silakan duduk Rajes dan anak-anaknya. Ya, jadi sebagai penutup, Rasulullah pernah ditegur oleh Siti Aisyah atau dicemburui lah istilahnya, bahwa wahai baginda Rasulullah. Halo, salam. Tangan top, biar orang semua dulu dong. Oh, nggak ada. Orang yang dulu dong. Ya, sebagai Rasulullah ditegur sebagai apa?
berbeda. Wah, istrinya sangat cemburu saat Rasulullah berdiam berlama-lama bermunajat, menangis di atas sajadah, bersujud dan menikmati malam-malamnya saat dia bermunajat kepada Allah. Suatu saat Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, hamba Allah yang telah dijamin masuk surga yang salahnya sudah diampuni semuanya. Kenapa Anda masih sibuk dan menyibukkan diri dengan beristighfar memohon ampun? Bukankah Allah sudah memberikan Anda surga yang begitu solusinya? Apa jawab Rasulullah SAW? Wahai Siti Aisyah, apalah aku dan syukur? Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Oleh itu semua rasa syukur saya sore ini adalah bahwa saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir di lingkungan 7486. Rasa syukur saya sore ini adalah bahwa saya bisa bertemu lagi teman-teman yang sudah lama nggak ketemu ya, sehingga saya bisa melihat wajahnya, melihat kenakalan yang dulu-dulu, ingat sekarang ya. Nah, masih ingat dulu yang hidup sepeda diguyur air serember sama bapak saya ya. Nah, ingatan itu tidak akan lupa walau 2 langkah lagi kita masuk setengah abad ya, kurang lebih setengah abad. Ada teman-teman kita yang mungkin kalau kita lihat sudah beberapa tahun lalu sudah dahuluan. Pendi, Krisna, Warsini, Bambang Rodek, Bambang Perhubungan, Sigit, ya Sigit, alhamdulillah anak-anaknya sudah. Jadi di rumah saya saat terus yang wanita siapa lagi ya? Selain Warsini, Rani, ya Teteh Rani. Semakin kita lihat, oh ternyata banyak teman juga yang sudah dulu pernah akrab ternyata sudah nggak ada. Oleh itu teman-teman, satu waktu yang masih mustajab adalah 2 menit ke depan ini. Tidak lupa, yuk kita sama-sama doain teman-teman yang sudah mendahulukan kita dan keluarga. Mudah-mudahan keberkahan ini tidak hanya kita rasakan, tapi kita doakan mereka mendapatkan tempat yang terbaik di dalam. Dan juga yang keluarga yang masih sakit diberikan kemudahan untuk mendapatkan sembuhan. Bagi yang masih atau punya halangan dalam pekerjaan, di dalam ibadahnya, maka mudah diberikan keringanan. Mungkin yang masih belum dapatkan jodoh ataupun ingin berjodoh lagi, maka diberikan kelancaran dan kemudahan untuk meraihnya. Terima kasih. Maaf, mari kita doakan dalam waktu ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah dipakai sekarang kopinya mati, selamat berpuasa. Jangan lupa doakan orang tua, doakan anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita dapat berkah. Sini pohon.
Oh ini bebek semua. Ini yang bebek nih. Iya. Ini? Ini? Oke, ayo udah taruh sini aja. Taruh aja. Jangan gemuk terus gitu. Kapan lagi foto ada Jani ya? Biasanya kan di WA doang. Sekarang ketemu orangnya lu berani nggak? Ayo lawan. Ayo. Satu, dua, tiga. Ini kayaknya. Alhamdulillah. Lagi. Peter, ayo. 1, 2, 3. Alhamdulillah dari kakek sampai nenek datang. Tadi udah belum? Ini masih belum nih. Ini bebek semua, sono ayam semua. Punya loh. Belum. Ambil aja. Bagi duit dong. Oh ini Ustaz ya, nggak boleh salah. Si Diana bilangnya besok. Ya, kata Diana, besok kan ya. Buat dulu, sini. Weh. Kampus. Apa? Mau kulit cocok. Benny ketawa-tawa. Udah sini aja kita semua nih, Mas. Paling yang hilang lauknya. Itu buat tadi. Kawan tuh. Wah, ngantuk lagi Mel. Hari ketiga udah jadi ubi. Wah, kagak baru belum ada. Lebih kuat tiap tahun, di hutan kayu dari belakang. Iya, cuma jualan. Udah dari Cibubur ke tangga nyari gini doang. Kok kan udah langganan ya? Langganan deh. Nah, udah. Aku tinggal teman mak gua. Kanin. Berapa biji? Iya. Itu ada bulan itu. Mana? Hah? Muhyiddin main di Bali. Kan udah lulus kontrak ya.